Halo pembaca IDN Times Sobat Milenial, saya Santi Dewi kembali di dalam program Ngobrol Seru, tapi kali ini program Ngobrol Serunya spesial, yaitu spesial edisi Lebaran. Nah, karena Ngobrol Seru kita pada hari ini seperti yang tadi sudah saya katakan spesial, maka tema yang dipilih pun spesial. Kali ini saya ditemani atau didampingi oleh salah satu perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut, karena kita akan membahas mengenai bagaimana sih suka duka prajurit TNI Angkatan Laut ketika bertugas, di mana sebagian besar waktunya harus terpaksa berpisah dengan keluarga untuk bertugas membela kedaulatan laut Indonesia dan bahkan juga sulit untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama. Nah, bersama saya sudah ada Asrena Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda Muhammad Ali, dan beliau saat ini mendampingi saya langsung dari Mabes TNI AL di daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Halo, selamat sore Pak Ali. Selamat sore Mbak Santi. Terima kasih Pak Ali sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan Sobat Milenial dari IDN Times. Selamat merayakan Idul Fitri Pak Ali. Tadi kan kita sudah sempat ngobrol kalau Pak Ali setelah sholat Id langsung bertugas ya, tidak sempat bercengkrama lebih lanjut dengan keluarga. Bagi kalian yang belum familiar dengan Pak Ali, tapi sih pasti kalian sudah familiar dengan wajahnya karena beberapa pekan terakhir bersamaan dengan tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, Pak Ali beberapa kali sering muncul di media dan memberikan penjelasan dan klarifikasi sebenarnya apa sih yang terjadi pada tanggal 21 April 2021 yang lalu. Sedikit gambaran untuk kalian mengenai rekam jejak beliau. Jadi beliau adalah alumni Akademi Angkatan Laut, Angkatan ke-35 pada tahun 89. Dilantik menjadi perwira TNI AL dengan pangkatnya ketika itu Letnan 2 pada tahun 89. Dan sejak saat itu menjalani berbagai penugasan termasuk pernah menjadi kru kapal selam. Nah, ada dua kapal selam yang saya catat Pak Ali, di mana Pak Ali pernah bertugas, yaitu di KRI Pasopati sebagai perwira torpedo pada tahun 1993, dan yang kedua pada tahun 2004 di mana Pak Ali menjadi komandan KRI Nanggala 402. Lalu Pak Ali juga pernah menjadi gubernur Akademi Angkatan Laut pada tahun 2018, lalu naik terus karirnya hingga saat ini menjadi Asrena atau asisten perencana Kasal. Itu berarti dilantiknya tahun berapa tuh Pak jadi Asrena? Asrena tahun lalu. Oh, baru ya berarti ya, 2020. Oke. Pak Ali boleh dijelaskan ke pembaca kami sebenarnya menjadi Asrena atau asisten perencana Kasal tuh tugasnya ngapain sih Pak? Jadi untuk menjadi seorang Asrena Kasal itu adalah membantu Kasal dalam hal perencanaan strategis TNI Angkatan Laut. Oke. Jadi menyusun Renstra, kemudian Renja, rencana kinerja, bagaimana Angkatan Laut ke depan. Jadi banyak merencanakan pembangunan kekuatan terutama untuk pembangunan kekuatan dan organisasi juga untuk TNI Angkatan Laut secara keseluruhan. Oke, jadi termasuk juga kalau urusan pembelian alutsista dan perekrutan tenaga baru untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut itu juga termasuk salah satu perencanaan dan tugasnya Pak Ali ya? Untuk pembelian alutsista memang dari Asrena, kemudian kalau perekrutan sebenarnya ditangani oleh Aspers, tapi kita yang merencanakan penganggarannya untuk seluruh bidang, baik itu logistik, operasi maupun personel. Oke. Baik, Pak Ali kalau boleh flashback ke tahun 80-an ketika Pak Ali masuk Akademi Angkatan Laut, itu kenapa waktu itu tertarik Pak menjadi prajurit TNI AL? Karena sebenarnya waktu itu saya pilihannya tidak ke Angkatan Laut, karena orang tua saya Angkatan Darat, tapi kemudian dari hasil psikologi itu menentukan bahwa saya lebih cocok untuk bertugas di Angkatan Laut. Akhirnya saya dijuruskan ke
Angkatan Laut. Dan ternyata memang benar, begitu menjadi perwira Angkatan Laut, ternyata saya menyenangi tugas apa yang sesuai dengan bidang kerja saya tadi. Jadi memang apa yang arahkan atau diteliti oleh Dinas Psikologi itu ternyata cocok untuk diri saya untuk berdinas di TNI Angkatan Laut. Oke. Pak Ali, selain harus punya kemampuan berenang ya, karena kan harus menjaga kedaulatan laut Indonesia dari ujung barat ke timur. Apalagi sih Pak kriteria yang harus dimiliki oleh calon istilahnya semacam taruna gitu angkatan laut yang pengen nantinya daftar misalnya kalau ada pembukaan perekrutan di tahun ini Pak? Untuk persyaratan mungkin ada di tempat pendaftaran TNI ya. Tapi intinya hampir sama. Pertama yang penting sehat jasmani rohani. Oke. Kemudian secara kesemaptaan jasmani, jadi dia kemampuan fisiknya harus prima. Kemudian dari akademis juga harus memenuhi syarat. Kemudian dari psikologi dia juga cocok untuk menjadi seorang tentara. Okay. Kemudian lain-lainnya adalah mental ideologi. Kesehatan itu lengkap, jadi dari mulai kesehatan fisik sampai dengan kesehatan jiwa. Oh, oke. Itu berarti dalam 1 tahun penerimaan ada lebih dari 100 orang ya Pak yang diterima sebagai prajurit baru TNI Angkatan Laut atau lebih? Waktu saya hanya sekitar kurang dari 100. Itu dari seluruh Indonesia tuh pendaftarannya? Dari seluruh Indonesia. Jadi untuk Angkatan Laut pada saat itu hanya merekrut sebanyak itu untuk perwira untuk akademi ya, untuk lulusan akademi Angkatan Laut. Oke, lalu dari akademi itu kemudian nanti diarahkan jenjangnya untuk terus karirnya sampai ke tingkat perwira tinggi ya, Pak Ali ya? Ya, betul. Oke, baik. Kemudian berbicara mengenai tragedi yang kemarin baru terjadi, Pak Ali, tanggal 21 April. Tadi kan saya sudah menyebutkan kalau Pak Ali sebelumnya juga pernah bertugas di 2 kapal selam yang berbeda. Satu buatan Rusia yang sudah dipensiunkan, Pasopati itu. Ya, sudah di museum, ditaruh di museum, betul saya lihat fotonya, Pak. Kemudian satu lagi adalah Nanggala yang baru-baru ini mengalami tragedi. Ya. Perbedaannya Pak Ali bertugas di kapal selam buatan Rusia dengan buatan Jerman itu apa Pak? Karena pembuatan tahunnya itu berbeda, jadi teknologinya juga berbeda. Oke. Yang kapal selam Rusia itu adalah jenisnya Whiskey Class. Whiskey Class, kemudian itu dibuat oleh Uni Soviet pada saat itu, masih zamannya Uni Soviet. Itu adalah kapal selam yang lebih banyak dia berada di permukaan. Jadi dia adalah kapal permukaan sebenarnya yang bisa menyelam. Itu yang kalau jenis yang Whiskey Class itu. Sedangkan kapal selam teknologi tahun 70-an dan 80-an adalah dari segi badannya saja dia sudah teardrop shape ya. Jadi bentuknya seperti teardrop. Itu dia adalah kapal selam yang sekali-kali ke permukaan. Jadi beda jauh. Jadi kalau kita lihat Pasopati itu Whiskey Class itu dia depannya lancip. Dia jadi dia lebih banyak di permukaan, dia membelah lautan. Permukaan. Sedangkan Nanggala Class, Cakra Class itu 209 ya, 209 1300 buatan Jerman. Dia sudah teardrop shape, jadi dia lebih banyak di bawah permukaan. Jadi dia bentuk haluannya juga bulat. Oke. Jadi dia mohon maaf saya potong. Tapi kalau seandainya lebih sering muncul di permukaan, itu nggak bisa menjalankan operasi rahasia dong ya Pak ya? Karena kan fungsinya kapal selam itu ada di bawah permukaan laut sehingga tidak bisa dideteksi oleh kapal di permukaan laut kan? Jadi begini, dia kalau Whiskey Class ya, yang Pasopati ini, dia lebih banyak di permukaan karena dia dia akan lebih cepat
bergerak di permukaan, kecepatannya lebih tinggi. Oke, oke. Jadi begitu ada musuh, baru dia menyelam. Nah, itu kerahasiaannya di situ. Begitu ada musuh dia menyelam. Mungkin Mbak pernah lihat film-film U-boat, Greyhound ya, mungkin Greyhound yang terakhir. Kapal selam jenis Perang Dunia Kedua sampai tahun 50-an seperti itu. Jadi dia begitu mendekati daerah yang dianggap rawan, baru dia menyelam. Tapi untuk passage selama perjalanan, dia banyak di permukaan. Sedangkan kapal selam yang tahun 70-an dan 80-an, itu dia sudah teardrop shape, dia lebih banyak di bawah air. Dia hanya ada keperluan tertentu saja dia baru mau naik ke permukaan. Jika sudah aman. Pak Ali, mungkin ada yang bisa disampaikan ketika bertugas di dua kapal selam ini, operasi apa sih yang Pak Ali terlibat waktu itu dengan menggunakan dua kapal selam berbeda ini, Pak? Untuk di KRI Pasupati, saya pada saat itu terakhir menjadi perwira torpedo. Tapi pada saat itu kapal selam KRI Pasupati sudah diistirahatkan. Jadi dia tidak lagi berlayar. Dia hanya dipanasi saja mesinnya. Dihidupkan mesinnya, kemudian alat-alatnya dicek. Hanya itu aja yang dikerjakan. Jadi saya walaupun secara definitif bertugas di KRI Pasupati, saya lebih banyak di BKO kan, di bawah komando, atau ditugaskan di kapal selam Cakra atau Nanggala. Kalau yang di Nanggala itu, Pak Ali pernah terlibat dalam operasi apa yang bisa disampaikan ke publik misalnya yang bukan kita? Nanggala ini banyak ya. Kami beroperasi di Aceh, kemudian di Timur sebelum Jajah Pendapat, kemudian banyak di daerah tempat lain di Natuna, di beberapa tempat, mungkin ada beberapa tempat yang tidak bisa saya sebutkan gitu ya. Ada yang tugasnya memang patroli biasa, ada yang melaksanakan patroli khusus atau tugas rahasia juga ada. Pak Ali bisa dijelaskan nggak sih ke pembaca kita kenapa dinamakan Nanggala 402 ini sebagai monster bawah laut? Memang dengan spesifikasi yang dipunyai gitu ya, ketika itu ditakuti oleh angkatan laut dari negara lain. Kapal selam ini memang sampai saat ini banyak yang menyebutkan sebagai monster bawah laut karena sebagaimana dalam sejarah ya, kapal selam ini merupakan penenggelam kapal yang terbanyak. Jadi beberapa kapal induk pun bisa ditenggelamkan oleh kapal selam. Kemudian rekodnya dia menenggelamkan, mungkin kalau Mbak dengar yang di Perang Dunia Kedua di Atlantik maupun di Pasifik. Di Atlantik itu U-boat Jerman terkenal sekali, dia menenggelamkan sangat banyak kapal. Kemudian di Pasifik, kapal selam Amerika banyak juga menenggelamkan kapal-kapal Jepang. Termasuk kapal induk. Ya, jadi dia bisa menembus konvoi, menembus barikade konvoi lawan gitu. Dia sulit dideteksi karena di laut ini pancaran sonar itu tidak bisa berjalan lurus. Itu dipengaruhi oleh temperatur, dipengaruhi oleh tekanan dan salinitas. Nah, itu yang membuat pancaran sonar itu belok dan ada batas-batas tertentu yang tidak bisa ditembus oleh sonar. Jadi tergantung propagasi pada saat itu. Jadi kapal selam ini bisa bersembunyi di bawah laut. Kapal selam bisa menenggelamkan kapal induk. Ya, dari sejarah banyak sekali kapal induk yang ditenggelamkan oleh kapal selam. Oke, baik. Firza, boleh tolong ditampilkan yang spesifikasi kapal selam dulu, Firza? Nah, ini spesifikasi isi kapal selam Indonesia yang saya tangkap dan saya dapat informasinya dari Combat Information Center, Pak Ali. Correct me if I'm wrong ya, Pak. Kita sama-sama ngecek karena saya juga sekalian belajar mengenai kapal selam melalui Pak Ali.
Benarkah kompartemennya bagian per bagian untuk yang ini spesifikasi Nanggala ya Pak? Begini tampilannya Pak? Ya, hampir mirip begitu. Jadi di paling depan itu ruang torpedo. Kemudian setelah ruang torpedo itu ada ruang tinggal. Ruang tinggal itu tempat ABK istirahat, tidur. Oke. Atau makan juga di situ. Kemudian setelah ruang tinggal ada PIT. PIT itu Pusat Informasi Tempur atau kalau dalam bahasa Inggrisnya CIC, Combat Information Center. Setelah PIT ada RKT, Ruang Kontrol Teknik. Itu tempat mengendalikan permesinan. Dan yang terakhir, paling belakang adalah ruang mesin. Jadi itu sebagian udah benar. Kemudian di bawahnya adalah ruang baterai, betul. Jadi yang torpedo maksimal yang dibawa Nanggala itu 14 ya Pak ya? 14, dia bisa membawa 14 torpedo, jadi 8 di peluncur, kemudian 6 di tempat cadangan torpedo. Di dekat ruang tinggal. Pak Ali, kalau yang jadi exit emergency-nya ini sebelah mananya Pak Ali, yang di Nanggala ini? Exit emergency di Tubus, di atas itu, di atasnya PIT, Pusat Informasi Tempur. Jadi ada Conning Tower namanya, Conning Tower. Conning Tower. Nah, ini apa yang perlu disiapkan oleh kru kapal selam Pak Ali sebelum akhirnya mereka dinyatakan siap untuk menjalani misi dan masuk ke satu alutsista dengan lebar 6 meter dan panjang lebih dari 600 meter itu Pak? Nah, jadi untuk menjadi awak kapal selam ini harus melalui pendidikan. Namanya pendidikan calon awak kapal selam atau Dikcawak Kasel. Dikcawak Kasel di Surabaya di Kodik Latal. Nah, itu pendidikannya selama 9 bulan. Dia belajar tentang pengetahuan dasar kapal selam, kemudian baru perjurusan. Jurusannya nanti ada juru torpedo, ada juru saltem atau pengendalian tembakan, ada juru mesin, juru diesel, macam-macam banyak. Nah, itu mereka dididik dalam PDKS atau pendidikan dasar kapal selam tentang dia harus mengenal seluruh badan kapal selam ini dalam waktu cepat. Kemudian harus mengenal segala jenis peralatan yang ada di dalamnya. Baik itu peralatan elektronik, peralatan mekanik maupun peralatan permesinan. Di situ tidak belum dijuruskan. Jadi mereka semua perwira bintara tamtama pelajarannya sama. Dia harus mengenal dari haluan sampai buritan tentang kapal selam. Semua. Dari mulai jenis katup, jenis pintu, hatch, segala macam itu dia harus tahu. Baik. Itu dia harus betul-betul menguasai sampai pada kondisi gelap pun dia harus bisa mengenal. Baik. Firza, ini boleh di-close gambarnya. Saya ingin melanjutkan Pak Ali. Kalau yang menjadi kru kapal selam itu kan disebut dengan istilah korpsnya itu hiu kencana ya Pak ya? Ya, betul. Dan banyak yang mengatakan bahwa korps ini sangat spesial gitu di TNI AL. Mengapa hiu kencana ini sangat spesial Pak dibandingkan yang lain? Karena kan TNI AL juga punya pasukan elit lain tuh, Denjaka atau yang lainnya gitu. Kalau sebenarnya sama-sama spesial, cuman bidangnya lain ya. Kalau kapal selam ini dia harus tahan hidup dalam tekanan, dalam waktu yang lama, di tempat yang sempit, dan di bawah tekanan. Jadi dia harus tahan bosan, dia tidak mudah stres gitu. Itu yang menjadi persyaratan utama mungkin bagi pengawak kapal selam. Jadi selain intelijensianya juga harus tinggi ya, artinya harus menguasai hitungan-hitungan akademis, dia juga harus paham dan tahan pada tekanan, kemudian tidak mudah stres, harus bisa hidup di ruang sempit dalam waktu yang cukup lama.
Ya, tidak ada jendela dan tidak bisa melihat sinar matahari dalam waktu Iya yang cukup betul. lama juga ya, Pak Ali. Waktu pas Pak Ali menjadi komandan itu bagaimana cara mengakali, mengisi waktunya, Pak? Kan saya sempat dengar cerita, Pak Iwan waktu itu yang bilang kalau ya mungkin udah masih bisa nganggap kehidupannya normal seperti di atas permukaan laut 3 hari pertama. Setelah itu Iya udah mati gaya tuh, Pak. Itu gimana cara mengakalinya supaya tetap bisa, iya. survive di bawah air, Pak? Untuk menghilangkan rasa bosan tentu harus, kita harus ada hiburan ya, ada hiburan Mhm. tapi tanpa melalaikan atau Tugas. tanpa menghilangi kewaspadaan. Oke. Jadi untuk yang dinas jaga, dia tetap Mhm. waspada menangani konsol atau, sensor yang dia pegang, Mhm. kemudian orang mesin dia, tetap waspada dalam hal pendorongan maupun navigasi. Mhm. Nah, itu juga mereka harus tetap waspada. Nah, yang selesai jaga, Mhm. dia hiburannya adalah baca buku. Jadi kita kalau berlayar lama itu kita bawa banyak buku atau Oke. bawa banyak film, video. Oh, Itu untuk nonton nonton, film di bawah nonton film. laut. Iya, hanya untuk yang tidak jaga ini ya. Mhm. Tapi jamnya juga dibatasi, tidak Mhm setiap saat. mhm. Oke. Kalau Kemudian bawa peralatan elektronik semacam misalnya ponsel, tablet, atau saya sempat baca katanya almarhum Kolonel Heri sempat bawa PlayStation tuh boleh ya, Pak? boleh tapi sebenarnya tidak dianjurkan lah. Karena PlayStation biasanya mainnya agak lama. Oh. Kalau yang tablet saya rasa tidak masalah karena dengan Mmm. tablet juga kita bisa apa, mencari data-data atau kita sudah download dulu Mhm apa mhm. yang penting untuk pelayaran, Mhm mhm. nggak ada masalah itu. Oke Jadi, oke. terus tidak boleh banyak kegiatan yang menghabiskan, eee, apa, Oksigen. banyak aktivitas yang terlalu tinggi, seperti misalnya olahraga terlalu berat, nggak boleh juga. Karena, Oh. eee, nanti CO2 yang keluar itu akan lebih banyak. Oh, oke Jadi oke. kita lebih baik main, mungkin lebih baik nonton mungkin Mmm. atau kita, ini, apa namanya, eee, Nyanyi, baca main buku gitar. Oh. baca buku. Ya nyanyi bolehlah, Mhm boleh. mhm mhm. Tapi Tapi memang jangan muat aktivitas ya, Pak? olahraga berat. Oke, muat ya, Pak, melakukan aktivitas olahraga di dalam kapal selam itu bisa ya, Pak? Hanya bisa senam-senam aja paling, senam di tempat ya, Oh. senam di tempat, tidak bisa karena ruangannya sangat sempit. Untuk yang kelas 209 nih sangat sempit. Apalagi Oke. yang Pasopati lebih sempit lagi. Yang itu. Oke oke. Kemudian, Pak Ali berbicara tadi, mengenai Idul Fitri begitu, Ya, dan hari raya yang lainnya gitu kan seringkali prajurit, TNI AL terpaksa harus skip itu karena masih dalam, masa penugasan gitu. ya Nah, betul. kalau pengalaman Pak Ali sendiri ketika menjadi komandan, kapal selam dan Ramadan kan seringkali mungkin nggak nyangka kalau ternyata harus bertugas dalam satu misi operasi rahasia gitu. Itu Ya. ngakalin ibadahnya gimana tuh, Pak, waktu itu kalau di bawah laut? Kalau di bawah laut, kita karena ruangannya sempit, kalau sholat tetap bisa. Kita carikan tempat, biasanya yang agak longgar itu di PIT gitu ya. Mhm Kita mhm. bisa melaksanakan sholat Dan atau sholatnya jamaah, Pak? enggak bisa jamaah. Kecuali kalau lagi di permukaan ya, pas lego jangkar, Mmm. itu kita bisa sholat Oke jamaah. oke Bisa di lorong ataupun di atas. oke Tapi di atas juga itu tetap harus waspada. oke oke. Artinya, pintu baterai mungkin harus tetap ditutup, kemudian Mmm. kita sholat, biasanya lego jangkar itu carikan arah kiblat ya. Jadi Mhm haluan kapal diarahkan ke arah kiblat, oke. gitu kalau sholat. Mhm. Saya pernah mengalami sholat Id di bawah permukaan pernah saat menyelam. Pada saat itu pelayaran menuju Sabang ya, dari Mmm. Jakarta menuju Sabang melewati pantai barat Sumatera. Mmm. Itu kan cukup dalam, jadi Mhm kita menyelam 30 meter, mhm kemudian haluannya atau halu kapal tuh mhm diarahkan ke 290 arah kiblat, mhm. kemudian kita berjejer di lorong itu untuk sholat Id. Mmm.
Tapi nggak ada suara gema takbirnya ya? Ada ya, kita sendiri takbiran. Oke, sendiri yang takbiran di sana. Iya. Jadi kecuali yang jaga ya, yang jaga dia tetap mengawaki pesawat yang dijaga, yang dia awaki. Oh, oke, baik. Firza boleh tolong ditampilkan tadi fotonya yang sholat. Ya, Modelnya begini ya Pak ya? Sholatnya ya, berarti ya, kalau lagi muncul ini di permukaan? berarti di permukaan. Permukaan Oke. ini bisa mungkin Lego jangkar biasanya. Lego Oke. jangkar, kemudian kita sesuaikan arah kapal dengan arah kiblat, kemudian kita baru bisa sholat berjamaah. Gitu. Oh, oke. Ini berarti di-make sure bahwa ketika melakukan ibadah ini tidak sedang dalam melaksanakan, atau in the middle of satu misi tertentu ya, Pak Ali? Ya, ini biasanya pelayaran biasa. Kalau misi Oh. tertentu biasanya tidak sampai ke permukaan, dia tetap menyelam. Oke. Itu gimana Pak Ali rasanya menjalankan ibadah, tapi dalam kondisi di mana yang tidak idealnya orang pada umumnya gitu. Idealnya tuh pun bahkan bukan di atas permukaan laut, yang bisa melihat sinar matahari gitu ya, sehingga kita tahu bahwa, oh ini sudah mulai, imsak atau mungkin maghrib, buka puasa gitu. Ini benar-benar tidak ada sama sekali perbedaannya maupun, waktunya itu jam berapa itu kan tidak ketahuan gitu. Itu bagaimana Pak Ali waktu, Jadi kita merasakan itu? patokan waktunya tetap jam aja. Oh, Jam. oke. Jadi kita sholat berdasarkan jam itu. Oke. Kemudian memang perbedaannya ya dia tempatnya aja sempit gitu. Jadi gerakannya itu memang harus dibatasi. Gerakan sholatnya itu ya. Kita pernah juga sholat Jumat di dasar laut. Jadi kapal selamnya duduk di dasar laut, terus kita melakukan sholat Jumat. Pernah juga. Oh, jadi kapal selamnya, di bawah di dasar permukaan laut, sengaja memang memilih berada di dasar permukaan laut Jadi untuk. kita duduk di dasar laut kapalnya. Oh, Tidak oke. bergerak. Oh, oke. Baru bergerak kembali setelah salat Jumatnya selesai Ya, begitu? setelah selesai sholat Jumat baru kita naik lagi, baru kita bergerak lagi. Oke, baik. Kemudian Pak Ali, salah satu hal yang sebenarnya dirindukan di saat Idul Fitri itu kan bisa berkomunikasi dekat dengan keluarga, tapi kan seringkali tidak bisa terwujud situasi yang ideal seperti itu ya. Kalau di kapal selam berkomunikasi dengan dunia luarnya tuh menggunakan apa, Pak? Kita ada radio ya, kalau radio komunikasi. Radio komunikasi ini hanya berhubungan dengan dinas. Oh, oke. Hal-hal dinas. Tapi kalau dengan dunia luar kita dibatasi sekali. Kita tidak boleh sembarangan menggunakan handphone misalnya. Karena handphone ini kan bisa menunjukkan posisi. Oh, betul. Jadi kita dibatasi, kecuali kan kalau kita dalam pelayaran yang tidak dalam misi khusus, itu biasanya pada saat mendekati pangkalan, kita perjalanan pulang itu mendekati pangkalan baru kita boleh menggunakan handphone. Jadi sangat restricted lah, sangat dibatasi. Oke. Tapi ketika bertugas di dalam kapal selam boleh membawa ponsel, Pak? Boleh, tapi nggak akan ada sinyal. Iya. Sinyal nggak ditemukan di bawah permukaan laut karena dia ada di atas ya. Iya, betul. Oke, baik. Firza, silahkan di-close fotonya. Jadi berat sekali ya, Pak, menjadi kru kapal selam ini selain harus ya tadi itu betah dan bisa bertahan dalam waktu yang sangat cukup lama di bawah laut, juga harus bisa istilahnya tabah berpisah dengan keluarga bahkan di hari-hari di mana orang berpikir kalau di hari raya itu kan salah satu yang dirindukan tuh karena ingin bisa berjumpa atau berkumpul kembali dengan keluarga malah nggak bisa ya Pak Ali ya. Iya betul, itu tapi memang kita sudah memberikan pengertian kepada keluarga, kepada istri, anak-anak bahwa tugas suaminya adalah seperti itu. Jadi mereka mungkin awalnya agak canggung tapi lama-lama mungkin terbiasa. Oh, oke. Tapi saya sempat melihat ada foto Pak Ali di mana kapal selam Nanggala ketika sandar atau Lego jangkar di Makassar tuh bisa
dihampiri begitu oleh warga sipil biasa, itu memang nggak apa-apa ya, begitu ya Pak? Dihampiri oleh warga sekitar ketika lagi melakukan penyelaman di sana? Kalau pas sandar di dermaga, biasanya tidak boleh masuk. Dia boleh mendekat di dermaga saja, tapi tidak boleh masuk ke dalam. Kemudian biasanya yang menghampiri juga sanak saudara. Jadi saudaranya. Jadi kita harus kenal benar siapa yang datang. Oh, jadi nggak bisa orang secara random tiba-tiba mendekati ini ya? Karena bisa jadi itu dianggapnya musuh ya, Pak? Ya, kita waspada aja. Oke, baik. Pak Ali, ada satu pertanyaan yang menarik sebenarnya kalau melihat nama-nama kapal selam punya Indonesia ini ya, selalu mengambil dari tokoh pewayangan Mahabharata. Cakra, Nanggala, Arda Dedali. Tadi fotonya diambil dari kapal Arda Dedali saat krunya sholat gitu. Lalu ada juga Alugoro gitu. Mengapa memilih nama-nama tokoh pewayangan ini sih, Pak? Filosofi di balik itu apa sih, Pak Ali? Iya, jadi kan senjata-senjata dari tokoh pewayangan ini senjata-senjata pamungkas lah, senjata-senjata. Nah, ini diharapkan kapal selam ini juga menjadi senjata pamungkas yang bisa menghadapi ancaman terutama ancaman dari luar ya, ancaman asing. Jadi mengambil nama-nama dari senjatanya dari senjata itu, Nanggala, Cakra, Arda Dedali, kemudian Candrasa. Jadi kita pernah punya 12 kapal selam dulu yang Whiskey Class itu juga sudah dinamakan dari nama-nama senjata pewayangan. Nah, tradisi Angkatan Laut adalah selalu menggunakan nama-nama yang lama untuk memperbarui kapalnya, tapi dengan nama-nama yang lama. Jadi kita juga menggunakan nama seperti Alugoro, itu dulu juga kita punya Alugoro, kapal selam Alugoro. Cakra juga ya, cuma dengan penggunaan penulisan nama yang lama ya? Ya, Cakra, Nanggala dari senjata-senjata yang ampuh lah. Jadi itu harapannya juga nanti kapal selam juga menjadi senjata yang ampuh. Oke, itu yang mengusulkan namanya siapa? Kalau misalnya nanti mudah-mudahan ya Pak, kita bisa membeli lagi alutsista baru kapal selam, itu usulan dari Kasal langsung berarti ya Pak Ali? Ya, jadi dari Mabes TNI Angkatan Laut biasanya untuk yang memilih nama adalah dari staf operasi. Staf operasi kemudian dirapatkan, itu melalui rapat, nanti baru disetujui oleh kepala staf untuk menjadi nama kapal tersebut. Oke, baik. Rapat panjang. Oke, baik. Kemudian Pak Ali kan tadi membahas soal menjadi kru di bawah laut gitu. Tapi kan Pak Ali juga punya pengalaman menjadi kru atau bertugas di permukaan laut gitu. Sebenarnya kalau dari segi resiko itu berarti lebih tinggi resiko bertugas di bawah laut ketimbang di permukaan ya Pak ya? Ya, karena di kapal selam ini resikonya sangat tinggi, lebih tinggi daripada di kapal permukaan atau kapal atas air ya. Karena dia kan 3 dimensi. Dia ada haluan, ada kecepatan, ada kedalaman. Ya, hampir mirip dengan pesawat lah. Hampir mirip dengan pesawat. Nah, makanya kecelakaan kapal selam di dunia itu cukup banyak. Jadi Indonesia baru kali ini mengalami, mudah-mudahan tidak pernah lagi. Sedangkan negara-negara lain, baik itu negara adik kuasa ataupun negara berkembang, itu pernah mengalami kecelakaan kapal selam. Dan lebih banyak ya Pak? Fatal. Ya, di Rusia contohnya cukup banyak, kemudian di Amerika juga, dan tidak melulu kapal itu usianya tua atau baru. Ada yang usianya baru 2 tahun tenggelam. Jadi kapal selam ini bahayanya tinggi. Jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun di dalam kapal selam, terutama dalam pengawakannya. Begitu pula dalam pemeliharaan pemeliharaan materialnya, baik itu
platform maupun sewako itu harus ditangani dengan baik. Karena ada kesalahan fatal atau ada kerusakan teknis yang kecil tapi bisa juga mengakibatkan hal-hal yang berbahaya. Oke. Tapi untuk yang tragedi KRI Nanggala ini kita belum bisa menyimpulkan apapun sampai dilakukan investigasi lebih lanjut ya, Pak Ali ya. Yang Jadi, lainnya sifatnya masih spekulasi berarti ya, Pak? Betul. Jadi investigasi ini sudah dilakukan mulai berapa hari yang lalu sudah dilaksanakan. Ada pihak Irjenal ya, Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut sudah mulai melaksanakan investigasi dari mengecek kesiapan teknis terakhir sampai perawatannya berapa bulan ke belakang gitu ya. Kemudian juga kondisi personel, apakah mereka sudah L1, L2, sisbiktatnya apa jalan, apakah dia sudah melampaui lulus dalam L1. L1 tuh sistem pembinaan latihan ya. L1 ada L2, kalau dia lulus L1 baru dia bisa melaksanakan L2. L2 tuh mulai di laut. Latihannya di laut. L1 latihannya masih di pangkalan. L2 latihannya mulai di laut. L3 mulai latihan dengan kapal sejenis. L4 udah berbagai jenis antar satuan. Dan jadi nantinya ada latihan puncak, armada jaya, dan latihan gabungan terakhir. Gabungan itu berarti dengan berbagai alutsista yang lain, tidak hanya itu. Dengan pesawat tempur, dengan angkatan darat. Ya, Oke. Sejauh ini sudah ada hal krusial yang ditemukan, Pak, dari hasil investigasi sementara? Masih belum, jadi kita ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi. Kemungkinannya ada faktor internal itu dari dalam, bisa dari manusia, bisa dari peralatan teknis, dan faktor eksternal ini dari alam. Yang dibilang internal wave tadi itu ya? Ya, kebetulan pada saat itu kita langsung menghubungi oceanographer ya. Dan kita minta data pada tanggal segitu, tanggal 21 itu. Kemudian diberikan hasil citra satelit dari Himawari 8 dan Sentinel dari Eropa maupun dari Jepang. Nah, data itu kemudian dikumpulkan, kemudian kita tanyakan ke pakar-pakar oceanografi juga, hampir sama, mereka menyatakan hal yang sama. Nah, tapi kondisi teknis juga tetap kita perhatikan. Apakah mungkin teknis atau mungkin ketiga-tiganya, bisa saja kombinasi. Ya, jadi kita harus betul-betul teliti. Kenapa kita harus teliti? Karena kita tidak boleh gegabah dalam menentukan permasalahan ini. Karena kalau kita salah mengevaluasi, nanti anggota kapal berikutnya juga nanti akan salah mengoperasikannya. Jika menghadapi internal wave bagaimana? Jika menghadapi kedaruratan seperti ini, apa yang dikerjakan? Jadi hasil evaluasi ini harus teliti. Tapi ada banyak masukan begitu desakan kepada TNI AL. Apakah nanti hasil investigasinya akan diungkap ke publik, Pak Ali? Itu kebijakan pimpinan nanti. Apakah boleh diungkapkan ke publik atau tidak? Tapi begini. Sepanjang yang kami ketahui dari beberapa kecelakaan kapal selam di dunia, itu hampir tidak ada yang diungkapkan ke publik. Ya, hasil evaluasi selalu tetap menjadi misteri. Kalau tapi ada di internal kapal selam biasanya mereka harus tahu. Mereka tidak mengulangi kalau ada argumen itu kan alutsista dibelikan menggunakan APBN ya Pak, di mana APBN salah satu sumbernya itu kan dari pajak, dari pajak warga gitu. Betul, tapi tidak seluruh warga boleh tahu, karena ini kan kapal perang gitu ya. Kapal perang itu makanya tidak ada black box, kenapa? Karena untuk kerahasiaan. Tidak ada black box. Pesawat tempur tidak ada black box, kenapa? Ya karena itu. Jadi ada perilaku khusus lah ya untuk alat-alat militer ini yang perlu dirahasiakan. Sesuai dengan sumpah prajurit kan ada itu, menjaga rahasia keras-kerasnya.
Oke, betul. Tapi kalau jurnalis dikasih tahu nggak, Pak? Jurnalis kita kasih tahu secara umum. Oh, oke. Off record-nya nanti dikasih tahu, enggak? Namanya juga off the record, jadi kasih tahu lah. Oke, kirain boleh kalau off record-nya kita nggak bisa tulis gitu. Ya. Hasil investigasinya nanti. Oke, Pak Ali gini, kalau untuk kapal selam kita dibandingkan dengan negara lain ya, di kawasan tetangga kita sendiri, di ASEAN, itu kan kita tersisa 4, sama kekuatannya dengan Singapura kalau tidak salah, saya baca datanya. Ya, nah, Singapura itu 6, tapi mungkin 2 akan diistirahatkan ya, jadi mungkin 4-nya. Oke. Ya, tapi dia pesan lagi, mereka pesan lagi baru dari Jerman. Ya betul, yang versi modernnya Nanggala kalau saya tidak salah baca. Dia lebih modern, 218 SG. Ya. Kelasnya 218 SG. Oke. Kita kan idealnya kalau ngelihat sampai di tahun MMF 2030 itu punya 12 ya, Pak. Ya, sebelum ada kecelakaan Nanggala ini gitu. Kemudian terjadi kecelakaan ini. Nah, kalau kita head to head dengan negara yang ada di kawasan ASEAN sendiri ini, kita kekuatannya masih termasuk yang diperhitungkan nggak sih, Pak Ali? Kalau saya rasa masih sangat diperhitungkan. Karena sebagaimana kita ketahui, kapal selamnya Malaysia juga baru 2 ya. Mungkin mereka akan nambah lagi. Betul. Jadi, kemudian kapal selam Singapura ini termasuk cukup modern. Kemudian kapal selamnya Thailand juga baru dalam pemesanan, belum datang. Vietnam ini 6, ada 6 kilo class ya. Kemudian Filipina belum ada, belum punya kapal selam. Jadi ya masih cukup diperhitungkan lah. Oke. Tapi kan kalau Singapura sendiri dengan negara yang luasnya tidak begitu luas dibandingkan Indonesia sudah punya 4, sementara kita punya 4, itu tidak jadi pertanyaan kalau ketemu di antar forum Angkatan Laut di kawasan ASEAN, Pak Ali? Tergantung ya, nanti kalau masalah itu kan juga dikaitkan dengan kondisi perekonomian negara. Jadi dengan ekonomi yang cukup baik, mungkin dia bisa memodernisasikan alutsistanya dengan mudah. Tapi kita kan bertahap, tapi kita berusaha terus, walaupun ekonomi kita terus kita upayakan berkembang, terus maju, kita juga optimis bahwa suatu saat nanti kita akan mempunyai banyak alutsista yang cukup canggih. Dan itu sudah direncanakan di Kementerian Pertahanan, mungkin sudah disiapkan ya. Oke. Mudah-mudahan baru ya, Pak, alutsista. Baru. Okay. Kita maunya yang baru. Oke, baik. Terakhir kan Pak Ali bilangnya dalam waktu dekat atau sudah dimasuk di Bappenas itu adalah membeli 1 kapal selam rescue. Iya, betul. Itu rencananya pengadaannya kapan tuh, Pak? Syukur-syukur bisa kontrak tahun ini. Oh, oke. Mudah-mudahan ya. Oke. Doakan saja nanti. Amin, Pak. Semoga kita, karena kan belum pernah punya ya, jadi 1 ini minimal kalau misalnya ada jangan sampai ada. Sebenarnya itu sudah direncanakan sejak tahun 2018, sudah direncanakan itu, 2018, 2019, kita sudah merencanakan untuk membeli submarine rescue. Cuman karena situasi pandemi, ada refocusing anggaran kita prioritaskan untuk mengatasi pandemi, maka kita tunda dulu dan nanti mudah-mudahan tahun ini bisa dilanjutkan. Oke, itu sudah ada ancang-ancang kira-kira membelinya dari negara mana, Pak, untuk submarine rescue-nya? Belum, jadi ada beberapa pilihan, memang ada dari beberapa negara, tapi nanti masih kita lihat kelebihan dan kekurangannya, mana yang akan kita pilih. Oke. Pak Ali sekalian mengupdate terkait evakuasi badan KRI Nanggala sendiri kan merencanakan 3 kapal sudah tiba 3 kapal Tiongkok ya, dan bekerja sama dengan SKK Migas dengan kapal Timas 1201. Itu
sudah ada pembagian yang jelas, Tiongkoknya mengerjakan apa, sementara SKK Migasnya mengerjakan yang bagian mana, Pak? Saya rasa sudah ya. Sekarang ini dipimpin langsung oleh Komandan Guskamla, Armada 2. Jadi yang memimpin proses salvage atau evakuasi badan kapal ini adalah Dan Guskamla Armada 2, Koarmada 2. Nah, ada 3 kapal Tiongkok, ada kapal yang mempunyai peralatan sensor bawah air yang baik, dan ada kapal yang bisa mengangkat beban yang berat. Nah, itu saya rasa sudah dibagi tugasnya. Dan sekarang dari mulai 2 hari yang lalu sudah mulai bekerja untuk mencari. Sudah ditemukan bagian-bagian yang tidak ada di satu tempat, jadi dia sudah tersebar di beberapa tempat. Itu nanti bagaimana cara pengangkatannya aja tinggal. Nanti karena kedalamannya cukup dalam, jadi membutuhkan effort yang lebih besar ya. Itu berarti posisinya sudah bergeser ya Pak, 3 bagian itu ya, yang Pak sempat disampaikan ke publik itu? Tidak bergeser, sementara ini tetap, cuman ada bagian-bagian kecil yang tercecer yang tadinya belum kita temukan, sekarang sudah kita temukan lagi. Oke. Kemudian ingin mengonfirmasi juga terkait soal jenazah ABK, itu masih tetap akan rencananya diangkat juga Pak? Dievakuasi maksud saya? Kita sementara ini dari pimpinan, kita masih mengupayakan. Tapi nanti kita lihat secara agama bagaimana, secara adat istiadat seperti apa, kita sesuaikan dengan kebijakan nanti. Mudah-mudahan sih bisa kita evakuasi, tapi ini keputusan ini bukan dari kita. Ya, nanti bukan dari kita tuh, bukan dari TNI AL maksudnya? Ya, bukan dari kita. Nanti ada apabila diperlukan, tapi kita tetap berupaya. Waktu itu Bapak Kasal yang menyarankan untuk dia evakuasi. Tapi nanti kita lihat situasi. Karena memang ada permintaan keluarga ya, beberapa orang dari keluarga untuk mengangkat. Tapi kan kita lihat kondisinya nanti. Apakah bisa utuh kita ambil atau bagaimana? Karena tingkat kesulitannya cukup tinggi, kedalamannya juga sangat dalam, 850 ya, 838, ada yang ditambah ada parit itu tambah 6 meter, mungkin sekitar 850 meter gitu. Ya, saya juga wondering sih, maksudnya apakah jenazahnya masih dalam kondisi utuh gitu, sudah berlalu hampir 1 bulan. Jadi nanti pertimbangannya banyak ya, dari semua kita lihat dari beberapa sudut pertimbangan. Pertanyaan saya yang terakhir, apa yang disampaikan ke pihak keluarga untuk memberikan pengertian begitu bahwa bekerja sebagai kru kapal selam itu ya resikonya sangat besar begitu, sehingga mereka bisa menerima dan memberikan support dari kejauhan gitu. Karena kan tadi Pak Ali cerita juga komunikasi nggak bisa sering-sering gitu kan. Hari raya juga sering kali terpisah. Bagaimana memberi rasa pengertian itu kepada keluarga based on pengalaman Pak Ali sendiri? Ya, jadi pada saat menikah itu dengan istri, pasti mereka sudah menyampaikan bahwa pekerjaan saya ini adalah ini ya, sebagai awak kapal selam, nanti akan sering berpisah, mungkin resiko saya tinggi dalam melaksanakan tugas. Nah, mereka harus siap gitu. Jadi dari awal sebelum ijab kabul itu sudah disampaikan. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita gitu. Jadi harus semua disampaikan. Alhamdulillah nggak berubah pikiran ya istrinya Pak Ali waktu itu ya? Nggak berubah pikiran. Jadi sudah siap menerima kalau misalnya tiba-tiba dalam bertugas terjadi sesuatu ya. Saya nggak mendoakan sih, tapi kan bisa. Saya rasa sama ya seluruh tentara. Apapun ya. Tentara pasti sudah resiko bahayanya besar.
Di laut, di udara, di darat, di hutan misalnya ya, sama. Jadi hampir sama lah. Intinya bahayanya cukup tinggi. Mereka harus siap, keluarga harus siap, dan itu udah ada tekan kontrak katanya. Iya, justru satu kebanggaan ketika gugur ketika bertugas ya Pak. Ya betul. Saya rasa mereka syahid ya, mereka menjadi syuhada di bawah laut. Betul. Pak Alik, untuk closing statement boleh disampaikan selamat Idul Fitri untuk pembaca IDN Times dan doa dan harapannya di Idul Fitri ya di situasi di mana TNI AL saat ini mengalami duka mendalam, Pak. Ya, terima kasih kepada pemirsa IDN Times. Ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, dan semoga ke depan kita mendapatkan masa depan yang lebih cerah, begitu pula bagi Tentara Nasional Indonesia, baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara, khususnya bagi korp kami yang Hiu Kencana, semoga memiliki alutsista yang lebih canggih, ya, lebih safe dan lebih powerful, ya, lebih handal disegani baik lawan maupun kawan. Tetap menjaga jaga protokol kesehatan. Ya, itu penting Pak. Tidak mudik ya. Iya, betul. Pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak. Oke, ya, betul. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali atas kesediaan waktunya berbincang dengan pembaca IDN Times. Terima kasih juga untuk teman-teman di Angkatan Laut yang memberikan waktu bagi Pak Ali dan IDN Times untuk ngobrol. Especially thanks kepada Pak Julius. Terima kasih ya Pak sudah arrange ini. Saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times pamit. Sampai jumpa di program Ngobrol Seru edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.